Halo, jumpa lagi dengan saya, Kang Hasan. Saya akan membahas soal balap mobil Formula E, Formula E ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini masih Pemda DKI bersama BUMD DKI ngotot untuk tetap menyelenggarakan Formula E itu di tahun depan, tahun 2022. Ya, mungkin dengan asumsi tahun 2022 nanti pandeminya udah selesai gitu ya, asumsi mereka mungkin. Nah, pertama kita sebenarnya mau tanya dulu nih, Formula E apa sih gitu ya? Kok dianggarkan sampai triliunan rupiah? Habis ya, sudah 1,2 triliun kalau nggak salah. Jadi Pemda DKI itu sudah menghabiskan 1 triliun, hampir 1 triliun untuk sesuatu yang belum dimulai ini gitu ya. Nah, pertanyaan ini, buat apa sih uang 1 triliun ini? Kan uang tidak sedikit. Tidak sedikit. Kalau kita bangun rumah sakit gitu minta dapat berapa itu, bangun sekolah dapat berapa ya. Nah, tentu saja kita nggak semudah itu bilang bandingkan dengan bangun sekolah atau apa, tapi kalau memang ada hitungan ekonominya, ya boleh saja toh, ya boleh saja. Nah, apakah ada perhitungan ekonomi untuk acara balap ini? Misalnya sederhananya begini, dulu penyelenggaraan pesta olahraga itu merugi, ya dulu itu merugi. Jadi sampai dulu itu Olimpiade itu nggak ada yang mau menyelenggarakan ya, ada tuding-tudingan gitu. Tapi mulai tahun 1984 Olimpiade Los Angeles itu untung. Nah, ini karena waktu itu di pola-pola bisnisnya dikembangkan, diperbanyak sponsor, kemudian ada penjualan hak siaran televisi dan sebagainya, sehingga mulai tahun 1984 itu Olimpiade itu adalah proyek bisnis gitu ya. Nah, tadinya Olimpiade itu hanya untuk prestis bangsa gitu ya, prestis bangsa. Dan sampai sekarang pun mungkin kalau Olimpiade, Asian Games, SEA Games itu sebetulnya tidak boleh dimaafkan lagi kalau mereka merugi karena mereka harusnya untung. Tapi seandainya pun ada rugi, banyak orang masih bisa memaafkan. Kalau saya sih nggak bisa memaafkan karena tempat lain bisa untung, kenapa di sini rugi? Kalau rugi itu kan berarti dua hal aja, lu nggak pandai jualan atau lu korup gitu kan? Ya. Nah, Formula E ini apa? Apakah dia cukup bergengsi sehingga kita ya rugi pun nggak apa-apa gitu kan? Kalau menurut saya tidak cukup bergengsi, jauh di bawah Formula 1 tentu saja. Ya. Banyak orang bahkan belum pernah dengar Formula E ini ya. Ini balap mobil dengan mobil tenaga listrik gitu ya. Nah, apakah proyek balap mobil ini untung? Saya baca berita, komentar dari pimpinan program ini dari Jakpro ya, ini BUMD Jakarta. Dia bilang ya kalaupun rugi ini Formula E membuat Jakarta itu jadi panggung. Nah, artinya apa? Ini orang nggak ngomongin duit gitu. Artinya dia nggak bisa ngeluarkan formula. Ini loh formulanya. Kami akan menghasilkan profit sekian. Hitungan bisnisnya tuh nggak keluar. Artinya apa? Ya proyek ini emang nggak akan menghasilkan uang. Gitu. Ini bukan proyek bisnis. Ini bukan kegiatan bisnis yang kita akan mendapatkan keuntungan. Saya tidak bilang harus keuntungan langsung, misalnya dari penjualan tiket, sponsor dan sebagainya, termasuk efek. Tidak hanya itu maksud saya. Kita bicara efek ekonominya, misalnya di situ nanti terbuka peluang, misalnya orang jualan apa yang tidak secara langsung mengalir ke kocek
penyelenggara, tapi ada efek pariwisata dan sebagainya, itu enggak bunyi. Ya, enggak bunyi, penyelenggaranya enggak bunyi soal itu. Yang bunyi cuman, ini akan menjadikan Jakarta itu muncul ke permukaan, dilihat oleh dunia. Ya itu kan sesuatu yang nggak ada parameternya, gimana ngukurnya gitu ya. Nah inilah, ketika orang menghabiskan duit untuk sesuatu yang tidak jelas parameternya, itu udah buang-buang duit kalau saya. Ya, tidak ada penjelasan tentang apa parameter dari yang mau kita raih, itu nggak ada parameternya, itu udah buang-buang duit. Buang-buang duit saja. Ini kita ngomong dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, artinya kalau kemarin diselenggarakan di 2020 itu, pendapat saya sudah seperti itu. Buat apa sih? Kok enteng banget ngeluarin duit 1, sekian triliun. Nah, apalagi kondisinya sekarang. Ketika pandemi berkecamuk parah kemarin tuh, Pemda DKI itu keteteran, nggak punya uang. Ya sampai harus minta sumbangan. Aduh, malu-maluin banget kan. Sampai minta sumbangan ke kedutaan. Ya, kemudian berharap masyarakat. Ya masyarakat membantu, tentu saja membantu sesama mereka, memberi donasi dan sebagainya. Tapi yang pegang anggaran malu dong. Yang ngelola anggaran malu dong. Untuk ngurusin COVID lu keteteran, sekarang buang-buang 1 triliun untuk balap. Yang tadi nggak jelas return ekonominya tuh nggak jelas. Bisnis return itu nggak jelas. Ini apa-apaan ya, dalam situasi pandemi seperti ini. Tapi kenapa kok ngotot? Nah, kalau saya sih melihatnya ya sejak awal terlepas dari ada pandemi atau tidak, ini kan proyek Gubernur DKI buat bikin diri dia ngetop. Ngetop dalam arti dia ninggalin sesuatu yang orang lain dulu nggak bikin. Niatnya cuma itu. Ya tujuannya tentu saja untuk meraih popularitas politik yang lebih tinggi. Ya, cuman buat itu doang. Bikin sesuatu yang belum pernah dibuat orang lain. Mau manfaatnya apa nggak penting. Mau Jakarta habis balapan nanti banjir, terendam banjir lagi, nggak penting ya. Jadi cuman itu 1, sekian triliun itu untuk membuat itu ya. Mungkin untuk menambal kegagalan janji kampanye yang lain, rumah DP 0 rupiah yang akhirnya berujung pada kasus korupsi. OKOC yang nggak jelas kemana juntrungannya. Dulu kan janjinya OKOC itu kami kasih modal, kami kasih tempat usaha, kami carikan pembelinya. Mana ada, kosong semua kan. Nah, untuk nunjukkan bahwa gubernur ini kerja, karena banjir kan juga nggak beres-beres ya. Macet juga nggak jelas apa solusinya, apa yang dibangun untuk ngatasin kemacetan tuh nggak jelas juga. Nah, untuk menutupi semua itu tadi mau dibikinlah sesuatu kegiatan yang bisa dibanggakan. Nih, zaman dulu nggak ada. Zaman gue jadi gubernur ada. Kalau saya sih melihatnya cuma itu, dan terlalu mahal biaya untuk hura-hura gubernur seperti itu ya. Menghabiskan 1 triliun lebih, ya ditambah lagi pada saat kita masih pandemi. Nah, BPK sudah menemukan banyak kejanggalan dalam transaksi untuk kegiatan ini ya, tapi ya seringkali BPK itu ngomong nggak nyambung dengan apa yang kemudian telah terjadi selanjutnya kan ya. Jadi BPK sudah menemukan kejanggalan, antara lain kejanggalannya itu kok yang nyetor duitnya kok dinas pemuda dan olahraga, bukan perusahaan. Ini kan bukan kegiatan pembangunan, kenapa dinas yang nyetor duit dan sebagainya. Ada berbagai temuan BPK lah soal itu. Apakah itu jadi penyelewengan korupsi atau tidak ya kita nggak tahu.
Tapi yang paling penting adalah itu tadi. Ini bukan kegiatan untuk rakyat. Ini kegiatan untuk membangun citra gubernur saja. Begitu pendapat saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetaplah berpikir dengan jernih, tetaplah berpikir kritis.